meletakkan benda apapun yang dia pegang. Ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Hitungan ketiga silakan semuanya berdiri. 1, 2, 4. 1, 2, 3. Enggak. Oke. Kalau saya bilang tepuk 1, nah ini tepuknya ke kanan. Kalau tepuk 2 berarti kanan dan kiri. Jadi ya kita coba. Tepuk 1, tepuk 2. Kalau tepuk 4, kalau tepuk 4 berarti gitu ya. Tepuk 4. Oke, sekarang tepuk 5. Tepuk 5 berarti gitu ya. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Oke, terakhir tepuk 5 kali. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, kelompok 1 izin mempresentasikan tentang filosofi pendidikan Indonesia topik 1 yaitu perjalanan pendidikan nasional. Kami kelompok 1 terdiri dari Fathul Ulum, teman saya dan Sania Fitriatul Muslimah. Yang pertama, nah di sini ada sebuah pertanyaan. Mengapa memilih menjadi guru? Nah, silakan jawabannya disimpan dalam hati masing-masing. Saya kasih waktu 30 detik untuk menyimpan jawabannya. Nah, oke, 30 detik dari sekarang. Simpan jawabannya. Ini tanggal berapa, Mbak Ana? Tanggal 27. Absen 27 siapa ya? Mbak Rona. Silakan Mbak Rona dijawab, Mbak Rona. Mengapa menjadi seorang guru? Karena keluarga saya dari keluarga guru, jadi saya nggak ada pilihan selain menjadi seorang guru. Sekali. Kepentok berarti. Ya. Kepentok kanan nggak bisa, kiri nggak bisa. Oke, maju lah. Oke, terima kasih Mbak Rona. Lanjut. Nah, di sini ada video yang harus dan wajib ditonton sebagai mengenal diri dan peran sebagai guru, gitu ya. Kita tonton dulu. Belum dimulai. Setelah menonton video ini, teman-teman diharapkan mengingat satu kutipan yang ada di dalam video ini. Nanti saya acak lagi untuk menyebutkan dua orang menyebutkan apa yang kalian ingat dari video tadi, gitu ya. Kabelnya, kabelnya. Jangan lupa ya, belajar di semua Sofian Amrabat. Oke, silakan. Ibu dan Bapak Guru, salam dan bahagia.
mengawali perjalanan kita di modul Merdeka Belajar ini, kita akan bersama-sama melakukan refleksi, mengenali diri, untuk lebih memahami peran sebagai pendidik berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kembali ke awal perjalanan kita sebagai pendidik. Dahulu, saat memutuskan menjadi guru, apa yang ada dalam pikiran ibu dan bapak guru? Mengapa memutuskan ingin menjadi pendidik? Bagaimana perjalanan perjuangan sehingga akhirnya sampai di profesi hebat ini? Dengan menjadi guru, hadir setiap hari untuk murid-murid, hadir untuk terus menambah kapasitas diri, misalnya melalui media microlearning ini, kita telah menyadari kebutuhan untuk terus belajar secara mandiri. Apapun profesi yang dijalani, kita memang perlu terus belajar. Demikian juga dengan peran kita sebagai pendidik atau guru. Kita perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Dengan kesadaran untuk terus belajar secara mandiri, kita telah mengatur diri sendiri. Dan ini adalah bagian dari perjalanan kita menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya penting untuk mereka mengenali diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam dasar-dasar pendidikan. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Murid-murid kita kini memiliki cara belajar yang sungguh berbeda dengan kita dahulu. Mereka sangat fasih dengan teknologi, menjadikan internet sebagai salah satu sumber belajar utama. Mereka bisa dengan cepat mencari dan mengkonfirmasi pengetahuan dengan teknologi dalam genggaman. Mereka bisa menjangkau pengetahuan sekalipun tanpa kita berikan. Lantas, Ibu dan Bapak Guru, apa yang perlu kita selaraskan agar bisa menjadi pendidik yang relevan dengan konteks zaman? Murid-murid kita memang sudah jauh berbeda dengan kita. Namun, mereka tetap butuh kehadiran sosok pendidik. Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan, pendidik itu menuntun tubuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, bukan dasarnya. Mari kita refleksikan bersama apa peran kita sebagai pendidik untuk dapat menuntun kekuatan kodrat dari murid-murid kita. Bagaimana kita bisa menjaga hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat murid-murid kita? Ibu dan Bapak Guru, terima kasih sudah memilih untuk hadir di sini. Terima kasih sudah memilih untuk meningkatkan kapasitas diri. Mari kita bersama terus belajar demi meraih tujuan pendidikan menjadi manusia merdeka yang kelak akan menuntun murid-murid kita menjadi manusia merdeka pula. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Terima kasih sudah menonton video tadi. Sesuai dengan kesepakatan tadi, ada
2 orang untuk rambutannya. Ini bulan September, bulan ke-9. 9 atau enggak? Sanksinya? Oh, Langsung. Mas Fajar. Mas Fajar. Mas Fajar. Kutipan apa yang paling Mas Fajar ingat dari video tadi? Menurut Theodore bahwa pendidikan itu menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Intinya apa, Mas? Jadi apa namanya, bahwa kita sebagai pendidik itu dituntut untuk menuntun tumbuhnya kodrat anak agar jadi anak yang menuntun biar jadi anak yang lebih baik gitu. Sebentar sekali jawabannya, tepuk tangan Mas Fajar. Jadi dari video tadi kita dapat ambil kesimpulan bahwa kita menjadi guru, tujuan yang pertama bukan untuk mereka menguasai setiap pelajaran. Sebenarnya ketika saya jadi siswa itu berat ya. Kita harus mempelajari 12 mapel sampai 16 mapel dan semua harus tuntas semua. Harus tuntas semua. Kalau kita enak jadi guru, masuk, kita udah terbiasa menyampaikan hal itu yang kita kira mudah, tapi mereka enggak sebenarnya. Mereka itu 2 jam matematika, tambah 3 jam IPS, bahasa Inggris, semua nuntut kamu bisa kamu ini. Nah, sebenarnya mereka akan bosen, pasti akan bosen. Kalau kita di sini mau belajar ya, kalau tadi kita cita-cita pengen jadi guru, tidak ada pilihan lain. Jadi ya bisa tidak bisa harus kan itu. Tapi mereka enggak. Mereka itu adalah orang yang cita-citanya pengen jadi polisi, pengen jadi petani. Tidak perlu harus menguasai matematika, bahasa Inggris. Yang pasti yang mereka harus jalani adalah mereka mau belajar, mereka senang belajar, mereka senang dengan kita. Dan itu aja. Gitu ya. Jadi mari kita jadi guru yang tidak membosankan. Gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke video yang berikutnya. Di sini akan lebih nyambung dengan video yang pertama tadi. Salam dan bahagia. Ibu dan Bapak Guru, selamat datang di modul mendidik dan mengajar. Modul ini terdiri dari beberapa materi yang akan kita pelajari bersama. Kali ini kita akan membahas materi mendidik guru berdasarkan penyairan Ki Hajar Dewantara, agar kita dapat memahami gagasan-gagasan Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan pendidikan nasional. Ibu dan Bapak Guru, pemahaman terhadap kata pendidikan dan pengajaran kadang masih membingungkan. Penggabungan istilah tersebut dapat mengaburkan pengertian yang sesungguhnya. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Maka, pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Sama halnya dengan mengajar yang merupakan salah satu bagian dari pendidik. Sementara pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban agar kebudayaan yang kita wariskan kepada anak cucu kita di masa depan. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ibu dan Bapak Guru, murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid.
agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidup dan tubuhnya itu. Layaknya seorang petani yang menanam padi, ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, mengusahakan kondisi yang terbaik agar padi dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya. Petani mungkin dapat memperbaiki keadaan tanaman padinya, atau bahkan menghasilkan tanaman padi yang lebih besar daripada tanaman padi yang tidak dipelihara. Bagaimanapun, ikhtiar yang terbaik yang dilakukan oleh petani untuk tumbuhnya padi tidak akan dapat membuat tanaman padi itu tumbuh menjadi tanaman jagung atau tanaman lainnya. Seperti itulah peran pendidik yang bisa menuntut agar murid bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya murid dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ibu dan Bapak Guru, ilmu dan pengetahuan sangat diperlukan sebagai bagian dari pendidikan, sebagai kunci untuk mengasah keterampilan berpikir, memajukan kecerdasan batin, dan melancarkan hidup pada umumnya. Oleh karenanya, pendidikan pikiran atau intelektual murid sebaiknya dibangun setinggi-tingginya, seluas-luasnya, dan selebar-lebarnya, agar murid dapat mewujudkan kehidupan lahir dan batin dengan sebaik-baiknya. Sebagai pendidik, kita perlu cermat dalam menempatkan pendidikan pikiran murid sesuai dengan konteks pendidikan nasional berdasarkan garis-garis bangsa atau kultural nasional yang akan melengkapi, mempertajam, dan memperkaya pendidikan keterampilan berpikir murid. Setiap murid memiliki kekuatan-kekuatan yang memerlukan tuntunan orang dewasa. Menuntun potensi murid bertujuan agar ia semakin baik hadapnya dan untuk mendapatkan kecerdasan yang luas, sehingga ia terlindungi dari pengaruh-pengaruh yang dapat menghambat bahkan melemahkan tumbuhnya potensi atau kekuatan dirinya. Ada murid yang tidak memiliki kesempatan mendapatkan tumbuhan yang baik, sehingga ia cenderung tidak dapat menumbuhkan dan mengembangkan kekuatan atau potensinya dengan maksimal. Ada juga murid yang mendapatkan tuntunan dengan baik, namun kekuatan atau potensinya tidak dapat tumbuh atau berkembang karena adanya pengaruh-pengaruh yang membatasi tumbuh kembangnya potensi yang ia miliki. Sebagai orang dewasa, kita dapat berupaya membangun dan menjaga suasana lingkungan yang kondusif agar setiap murid dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Seumpama dua garis yang saling tarik-menarik dan saling mempengaruhi, yang pada akhirnya berujung menjadi satu. Dua garis itu adalah garis dasar yang menggambarkan potensi dari murid, dan garis keadaan yang menggambarkan kesempatan untuk berkembang. Kedua garis ini saling berhubungan, yang menurut ilmu pendidikan disebut konvergensi. Buah dari tuntunan kepada murid adalah berkembangnya akal budi murid yang mendorong terciptanya kebudayaan. Kebudayaan bangsa yang menjadi ciri khas dan dasar perubahan zaman di tengah-tengah kebudayaan negara lain membuat kita kadang-kadang khawatir akan tergerusnya kebudayaan kita. Meskipun adat istiadat atau kebiasaan di masyarakat berubah karena akal budi manusia juga berkembang, kebudayaan bangsa Indonesia akan tetap ada, menjadi pilar utama dalam memajukan pendidikan nasional. Contohnya, kebudayaan gotong royong, membersihkan dan menghias kelas, serta sekolah yang melibatkan murid dapat menumbuhkan karakter dan kecakapan sosial emosional. Guru dapat memberikan praktek pembelajaran yang mengembangkan kerjasama, empati, menghargai sesama, dan berkontribusi sosial kepada sesama, sehingga murid dapat menemukan dan terbekali dengan kebudayaan bangsa yang jika terus-menerus ditumbuhkan, maka kebudayaan bangsa akan semakin kuat dan tentu saja akan membantu murid atas kehidupan dan penghidupannya. Dan yang paling utama dan yang paling penting yang dapat membantu keberlangsungan hidup sebagai bangsa Indonesia. Lalu, bagaimana dengan pembelajaran di kelas kita saat ini? Apakah kita sudah mendidik anak dengan menyeluruh? Atau mungkin kita hanya sebatas mengajar? Mari kita refleksikan bersama-sama. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Kami tepuk tangan dulu. Ya, itu tadi banyak pelajaran ya yang perlu kita ambil.
Oke. Nah, saya minta 2 orang untuk menyampaikan apa isi dari video tadi, baik kutipan maupun isi dari video tadi. Tadi tanggal 27 ya, 27 kemudian 9, 27 kurangi 9 berapa? 18. Absen 18. Mbak Marlina Indah Lestari.